Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya takzimi Bapak Jani Muhtada selaku pengasuh pesantren Riset Al-Muhtada. Yang saya hormati pula Mas Ayon dan Mas Wisnu selaku mentor pesantren Riset Al-Muhtada, dan seluruh hadirin yang berbahagia yang saat ini sedang mendengarkan kultum Ramadan pesantren Riset Al-Muhtada secara online. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan serta naungan kasih sayang dan rahmat darinya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan sesi kali ini, saya Hasyiatun Amalia akan membawakan kultum Ramadan dengan judul 5 golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa. Sobat beriman, tahukah bahwa dalam Islam terdapat puasa yang wajib dilaksanakan selama 1 bulan penuh? Puasa apakah itu? Ya, puasa Ramadan. Nah, kita akan bahas secara singkat atau kita akan mereview secara singkat terlebih dahulu tentang puasa itu sendiri sebelum kita memasuki terkait dengan topik kita pada hari ini, yaitu terkait 5 golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa. Nah, sobat beriman, puasa dalam syariat Islam itu bisa diartikan sebagai suatu proses menahan diri dari makan, minum, dan segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya matahari hingga matahari terbenam, atau setelah selesainya kita sahur sampai menjelang waktu berbuka. Nah, tujuannya adalah untuk membentuk dan menanamkan sikap-sikap teladan serta meningkatkan ketakwaan seorang manusia, yaitu kita sebagai seorang hamba kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat beriman, meskipun kita tahu bahwa puasa Ramadan merupakan puasa yang wajib dilaksanakan oleh umat muslim, ternyata ada loh sobat beriman golongan-golongan tertentu yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di lain hari atau dengan cara mengqadha atau membayar fidyah. Nah, hal tersebut tentu menjadi bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah atau bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas 5 golongan tersebut yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Golongan yang pertama adalah golongan musafir. Seorang musafir diperbolehkan untuk memilih di dalam berpuasa. Hal ini merupakan bagian dari rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra. Artinya, dan barang siapa yang sakit dari kalian atau bepergian, hendaklah dia berbuka dan mengqadhanya di lain hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan bagi kalian kesulitan. Hamzah bin Amr al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah boleh aku berpuasa dalam safar? Perlu diketahui sobat beriman bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami merupakan seorang yang sangat rajin melakukan ibadah puasa. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah SAW pun menjawab melalui sabdanya yang berbunyi, berpuasalah jika engkau menginginkan dan berbukalah jika engkau menginginkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melaksanakan safar bersama Rasulullah SAW pada waktu bulan Ramadan. Orang yang berpuasa tidak mencela atas orang yang berbuka dan tidak mencela atas orang yang berpuasa. Akan tetapi terdapat keutamaan berbuka saat bersafar. Hal ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innallaha yuhibbu an tu'ti ruhsahu kama yakrahu an tu'ti ma'asiyatah. Yang artinya,
Sesungguhnya Allah mencintai untuk keringanannya dikerjakan, sebagaimana Allah membenci maksiatnya dilaksanakan. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar dengan sanadnya yang sahih. Lalu menurut Ustadz Ahmad Zainuddin, apabila seorang sedang bersafar maka lebih utama dia berbuka. Terdapat juga suatu penjelasan yang tidak ada keraguan di dalamnya, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, para sahabat Nabi berpendapat bahwa barang siapa yang mendapati kekuatan untuk berpuasa maka baik baginya untuk berpuasa, dan barang siapa yang mendapati kelemahan lalu dia tidak berpuasa maka baik baginya untuk tidak berpuasa saat safar. Hadis riwayat Tirmizi Al-Baghawi. Golongan pertama tersebutlah, sobat beriman, yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu golongan musafir. Yang kedua adalah golongan orang yang sakit. Penyakit yang diperbolehkan bagi seseorang untuk berbuka atau untuk tidak berpuasa adalah seseorang yang penyakitnya tersebut dapat menyebabkan jika orang tersebut berpuasa akan membahayakan atau bertambah sakitnya atau dikhawatirkan terlambat kesembuhannya. Misalnya sobat beriman, sakitnya itu adalah sakit yang kronis, sakit yang menahun, atau sakit yang sulit diharapkan kesembuhannya dan tidak sanggup untuk melaksanakan puasa. Nah, begitu sobat-sobat beriman. Nah, sehingga hal yang harus dilakukan adalah dengan cara membayar fidyah sebagai gantinya. Kemudian golongan yang ketiga adalah wanita haid dan juga nifas. Para ulama berjima, yaitu bersepakat dalam sebuah perkara sepeninggal Rasulullah SAW, bahwa wanita haid dan nifas tidak halal berpuasa dan wajib mengqodhonya di lain hari. Golongan yang keempat adalah golongan orang tua dan renta. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, laki-laki tua dan perempuan tua, jika keduanya tidak sanggup berpuasa, maka memberi makan setiap harinya kepada orang miskin adalah sebagai ganti. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari. Artinya sobat beriman, jika ada laki-laki tua dan perempuan tua di mana keduanya sudah tua renta dan tidak sanggup untuk melakukan ibadah puasa, maka wajib bagi keduanya untuk menggantinya dengan cara memberi makan kepada orang miskin. Dan golongan yang kelima atau golongan yang terakhir yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa yaitu wanita hamil dan menyusui. Perlu diketahui bahwa wanita hamil dan menyusui, meskipun mereka diperbolehkan berbuka atau diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun pada pasalnya atau pada asalnya mereka tetap disyariatkan untuk berpuasa. Artinya apabila wanita hamil dan menyusui dan ia sanggup untuk berpuasa, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian dari Anas bin Malik Al-Kabi radhiyallahu anhu, beliau berkata, kudanya Rasulullah SAW terlambat mendatangi kami. Aku pun mendatangi Rasulullah SAW. Ternyata beliau sedang makan. Kemudian beliau bersabda, mari ke sini, ayo makan. Malik Al-Kabi berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW pun mengatakan, mari sini, aku akan meriwayatkan kepadamu tentang puasa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan atas seorang musafir, dan Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan atas wanita yang hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa. Demi Allah, Rasulullah SAW telah mengucapkan keduanya atau salah satu dari keduanya. Maka sangat merugi diriku kenapa aku tidak makan bersama Rasulullah SAW. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, sanadnya hasan sebagaimana pernyataan Tirmizi. Demikianlah sahabat beriman terkait kultum Ramadan tentang 5 golongan yang diperbolehkan tidak berpuasa. Jadi ada 5 golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, yaitu golongan musafir, golongan orang yang sakit, golongan wanita haid dan nifas, golongan orang tua renta, dan golongan wanita hamil serta menyusui. Semoga dapat menjadi amal pengetahuan dan bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah, datangnya dari saya dan mohon untuk dimaafkan. Bila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.